Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis pekerjaan perusahaan jagung hibrida, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini saya akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok kami. Yang pertama yaitu Abdurrab Al-Ma'arif, Asih Wulandari, Atika Rahmani, dan saya sendiri Penny Permatasari. Selamat menyaksikan. Spesifikasi pekerjaannya atau job specification. Direktur utama, job specification. Yang pertama, pendidikan minimal S2. Yang kedua, berpengalaman dalam membuat janji antar perusahaan. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan seluruh unit perusahaan. Yang keempat, bertanggung jawab, jujur, dan loyal pada perusahaan. Analisis pekerjaan atau job analisis dapat dilihat dari bagian ada rapat umum pemegang saham, kemudian di bawahnya ada dewan komisaris, kemudian di bawahnya ada 3 yaitu komite admin atau administrasi, kemudian ada direktur utama dan ada admin internal. Kemudian di bawah direktur utama ada direktur produksi, direktur pemasaran, direktur riset dan pengembangan, kemudian terakhir direktur keuangan. Direktur Keuangan dengan Direktur Riset dan Pengembangan. Peran Direktur Keuangan adalah mengatur segala urusan keuangan yang menyangkut perusahaan. Urusan keuangan yang dipegang tim keuangan antara lain pencatatan transaksi, mengelola pemasukan dan alur kas, serta melakukan kegiatan akuntansi, termasuk pembayaran. Seorang bagian keuangan harus bertanggung jawab penuh dalam arus informasi keuangan. Yang pertama, merencanakan dan mengawasi perencanaan kegiatan akuntansi dari keuangan perusahaan. Yang kedua, membantu head of unit dalam melaksanakan anggaran perusahaan. Yang ketiga, memberikan laporan keuangan kepada pihak pemerintah. Untuk tugas dan tanggung jawab bagian R&D antara lain: 1. Memastikan kualitas performansi dalam perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. 2. Terus mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak luar yang hendak melakukan kerjasama dengan perusahaan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk aktivitas riset dan pengembangan perusahaan. Direktur produksi. Yang pertama, mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses produksi dan prosedur kualitas produk sebagaimana yang ditentukan oleh perusahaan yang bersaing. 2. Melaksanakan pengoperasian mesin dan mengontrol proses produksi. 3. Melaksanakan rencana produksi serta kebijakan produksi di perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu Direktur Keuangan, Direktur Riset, dan Pengembangan. Job specification-nya Direktur Keuangan. Yang pertama yaitu pendidikan. Perguruan tinggi harus minimal S1, pengalaman minimal 1 tahun dalam bidangnya. Yang ketiga yaitu kemampuan. Di dalam kemampuan ini terdapat yang pertama yaitu menguasai dasar-dasar ilmu administrasi, kepersoniliaan, keuangan, urusan umum, komputer, dan pembukuan. Yang kedua yaitu dapat membuat, menyusun, dan mengerjakan konsep dan kerangka kerja yang berhubungan dengan penjadwalan aplikasi, pengawasan, dan pengembangan. Yang ketiga yaitu mampu merencanakan, mengadakan, dan mengatur negosiasi dengan pihak-pihak lain. Yang keempat yaitu mampu dan aktif bahasa Inggris. Yang keempat selanjutnya dari job specification Direktur Keuangan ini adalah kecekatan dan kecermatan. Kecekatan dan kecermatan ini dapat memprediksi dan mengestimasi variabel resiko dan peluang. Selanjutnya yaitu Direktur Produksi. Job spesifikasinya yaitu marketing. Yang pertama, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan dalam marketing ini yaitu pendidikan minimal
SLTA, diutamakan yang berpendidikan D3, mempunyai pengalaman kerja sebagai sales minimal 1 tahun, pernah mengikuti pelatihan minimal teknik menjual, dan yang kedua yaitu keterampilan dan aspek pribadi yang diperlukan atau kompetensi. Nah, yang pertama yaitu inisiatif, percaya diri, kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan. Uraian pekerjaan atau job description. Yang pertama, direktur utama. Direktur utama bertugas untuk A. Memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas para manajer bagian. B. Merencanakan dan menerapkan kebijaksanaan mengenai perbaikan dan perkembangan umum perusahaan. C. Bertanggung jawab kepada presiden, direktur, atau pimpinan perusahaan induk atas jalannya perusahaan. Yang kedua, direktur pemasaran. Direktur pemasaran bertanggung jawab kepada head of unit. Manajer pemasaran bertugas A. Melaksanakan analisa pasar, meneliti persaingan dan kemungkinan perubahan permintaan, serta mengatur distribusi produksi. B. Mencari informasi pasar yang berhubungan dengan segmen pasar, tren permintaan, kualitas yang digunakan, dan jadwal permintaan pasar. C. Mencari order-order dari pemakai produk. Direktur pemasaran. Job spesifikasi direktur pemasaran. Yang pertama, pendidikan minimal perguruan tinggi S1, kemudian pengalaman minimal 1 tahun dalam bidangnya. Yang ketiga, kemampuan. Yang pertama, menguasai dasar-dasar ilmu pemasaran, penjualan, promosi, advertising, administrasi, entertainment, perfilman, broadcasting, fotografi, keuangan, urusan umum, komputer, dan pembukuan. Yang B, dapat membuat, menyusun, mengerjakan konsep kerangka kerja yang berhubungan dengan penjadwalan, aplikasi, pengawasan, dan pengembangan. Yang C, mampu merencanakan, mengadakan, dan mengatur negosiasi dengan pihak-pihak lain. Yang D, mampu dan aktif berbahasa Inggris. Yang keempat, kecekatan dan kecermatan, yaitu dapat memprediksi dan mengestimasi variabel resiko dan peluang. Yang kelima, kepemimpinan, yaitu dapat memimpin bawahan dengan baik dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Yang keenam, prakarsa, yaitu memiliki prakarsa yang berkaitan dengan tugas terhadap bawahannya. Yang ketujuh, analisa, yaitu memiliki kemampuan menganalisa kinerja pemasaran, penjualan, dan promosi dengan baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.